Pernahkah kalian merasa seperti sedang diawasi atau berpikir bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di sekitar tetapi tidak bisa menjelaskannya? Itu yang kurasakan selama beberapa minggu terakhir. Namaku Alex dan cerita ini adalah tentang bagaimana paranoia menguasai hidupku, mengubah semuanya menjadi mimpi buruk tanpa ujung. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen kamu harus simak. Kesulitan tidur. Awalnya, aku adalah pria biasa yang bekerja sebagai programmer dan tinggal sendirian di sebuah apartemen di kota besar. Rutinitas sehari-hari berjalan seperti biasa, hingga suatu malam ketika aku pulang kerja. Saat memasuki apartemen, aku merasa ada yang berbeda. Tidak ada yang berubah secara nyata, tapi ruangan terasa ada yang salah. Suasananya terasa lebih dingin dan mencekam. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap ini hanya perasaan lelah setelah bekerja seharian. Namun, malam itu aku kesulitan tidur. Bayangan di pojok ruangan terlihat semakin gelap dan samar-samar seperti bergerak. Aku terus-menerus terbangun, mendengar suara-suara kecil yang entah datang dari mana. Esok paginya, aku merasa seperti tidak tidur sama sekali. Kepalaku berat dan perasaan aneh dari malam sebelumnya masih menghantuiku. Sebuah peringatan. Hari berikutnya, aku mencoba melanjutkan hidup normal, bekerja di depan komputer sambil mengabaikan kegelisahan yang tidak masuk akal. Tapi, hal aneh lainnya terjadi saat aku membuka email. Ada pesan dari seorang pengirim tak dikenal, tanpa subjek, hanya berisi satu kalimat. Jangan percaya pada mereka. Rasanya seperti sebuah peringatan. Tapi untuk apa? Aku tidak bisa mengabaikan email itu. Meski tahu mungkin hanya spam atau kesalahan, ada sesuatu tentang kata-kata itu yang membuat hatiku berdebar. Apakah seseorang memperingatkanku atau mempermainkanku? Kuputuskan untuk menghapusnya. Tapi rasa takut yang samar mulai merayap di hatiku. Malam-malam berikutnya, suara-suara aneh di apartemenku menjadi semakin sering. Terkadang aku mendengar suara langkah kaki di lorong atau bunyi pintu berderit meskipun aku yakin tidak ada orang lain di sana. Aku mencoba mencari sumbernya, tapi tak pernah menemukan apa-apa. Sampai suatu hari, koneksi internet di apartemenku mati total. Aku tidak bisa mengakses email, berita, atau bahkan menghubungi orang lain. Aku mencoba menelpon teknisi, tapi tak ada jawaban. Anehnya, tidak ada sinyal di ponselku. Seolah-olah seluruh apartemenku terisolasi dari dunia luar. Perasaanku semakin tidak enak. Aku mulai berpikir, apakah aku benar-benar sendirian? Paranoia yang semakin mendalam. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Aku mencoba pergi keluar dan bertemu dengan orang-orang. Tapi setiap kali aku keluar, kota ini terasa hampa. Aku melihat orang-orang yang berjalan di jalanan, tapi mereka terlihat berbeda. Wajah mereka seperti topeng tanpa emosi, dan mereka semua menghindari kontak mata denganku. Bahkan saat aku mencoba berbicara dengan seseorang di toko, pria itu hanya menatapku kosong tanpa kata, sebelum berbalik dan pergi begitu saja. Aku merasa terjebak dalam realitas yang berubah, seolah-olah sesuatu atau seseorang telah menggantikan semua orang di sekitarku dengan tiruan tanpa emosi. Saat itulah aku menyadari kemungkinan paling menakutkan. Mungkin mereka bukan lagi manusia. Aku kembali ke apartemen, berusaha menenangkan diri sambil mencoba memikirkan semua ini secara logis. Tapi malam itu, paranoia semakin mendalam. Aku merasa ada yang mengawasiku, dan rasa takut itu menjadi tak tertahankan. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan tetanggaku. Aku mulai mengunci semua pintu dan jendela dengan paranoid, memastikan tidak ada yang bisa masuk ke apartemenku. Aku bersembunyi di dalam, berharap semua ini akan berlalu. Beberapa hari kemudian, aku mulai mendengar suara dari balik tembok apartemen. Suara samar-samar, seperti seseorang yang berbisik. Aku menempelkan telingaku ke dinding dan mendengar kalimat-kalimat yang terdengar seperti ancaman. Kata-kata itu mengulang, dia tahu, jangan biarkan dia kabur. Aku terkejut dan mundur menjauh dari dinding. Apakah mereka tahu bahwa aku menyadari sesuatu? Apakah mereka memantauku dari balik tembok? Ketakutan itu membuatku semakin gila, tapi aku tidak bisa berhenti mendengar suara-suara itu. Di hari berikutnya, aku mulai melihat tulisan di cermin kamar mandi setiap kali aku bangun. Kata-kata yang tergores dengan tulisan yang menyeramkan.
Jangan percaya pada mata dan telingamu. Saat aku menatap tulisan itu, aku menyadari satu hal. Aku mungkin tidak bisa mempercayai semua yang kulihat atau kudengar. Tapi bagaimana mungkin aku bisa hidup dalam dunia di mana realitas sendiri tidak bisa dipercaya? Kami selalu ada dan kami tahu kamu tahu. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Aku mulai curiga dengan semua hal di sekitar. Bayangan di pojok ruangan tampak bergerak. Pintu terdengar berderit sendiri. Dan sesekali aku melihat pantulan wajah aneh di cermin yang bukanlah wajahku. Puncaknya terjadi suatu malam ketika aku mendengar ketukan di pintu. Aku tidak bisa mengabaikan rasa takut, tapi rasa penasaranku lebih kuat. Kuputuskan untuk mengintip melalui lubang pintu, berharap bisa mengatasi perasaan paranoid ini. Namun, saat aku melihat melalui lubang itu, aku tidak melihat siapapun. Tapi perasaanku mengatakan ada seseorang di sana. Ketika aku hendak menjauh dari pintu, tiba-tiba mataku menangkap bayangan di ujung lorong. Bayangan itu terlihat seperti seseorang yang diam berdiri, menatap lurus ke arah pintuku. Wajahnya samar-samar, seolah-olah ia menyatu dengan kegelapan. Aku tidak bisa bergerak. Aku terpaku menatap sosok itu, dan seolah-olah ia menyadari bahwa aku memperhatikannya. Bayangan itu pun perlahan bergerak mendekat. Aku pun mundur, terjatuh ke lantai, dan tidak bisa berpaling dari pintu yang terasa semakin mencekam. Detik demi detik terasa seperti selamanya. Aku menunggu dalam ketakutan, tapi sosok itu tidak masuk. Keesokan harinya, aku mendapati secari kertas di bawah pintu dengan tulisan yang sangat aneh. Kami selalu ada, dan kami tahu kamu tahu. Di titik itu, aku tidak tahu apa yang benar atau tidak. Mungkin aku memang kehilangan akal sehatku, atau mungkin sesuatu benar-benar mengawasiku. Tapi, aku yakin satu hal, mereka akan terus datang, dan mereka tak akan berhenti sampai aku benar-benar tenggelam dalam kegilaan ini. Sejak saat itu, aku jarang keluar dari apartemen. Aku takut semua orang di luar sana adalah bagian dari mereka. Aku terus terjebak dalam lingkaran paranoia, merasa bahwa setiap suara dan bayangan adalah ancaman. Sekarang, aku hidup dalam ketakutan tanpa ujung, terperangkap dalam dunia di mana aku tidak bisa mempercayai siapapun, bahkan diriku sendiri. Jadi, gimana menurut pendapat kalian tentang kisah horor kali ini? Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Terima kasih.